Assalamualaikum, kembali kita belajar materi fikih kelas 9, yaitu pembagian waris dalam Islam dengan Ibu Neneng Pujianti. Yang pertama, pengertian waris. Pengertian waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia. Ilmu mawaris adalah ilmu yang membahas tata cara pembagian harta waris yang biasa disebut juga dengan ilmu faraid. Ketentuan waris. Dasar hukum mawaris adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Pada ayat ini dijelaskan bagian-bagian dari orang yang mendapatkan mawaris. Kewajiban ahli waris terhadap harta waris adalah membayarkan zakatnya, membayar biaya pengurusan jenazah, membayar pelunasan hutang jika ada, pelaksanaan wasiat maksimal sepertiga dari hartanya, dan yang terakhir baru pembagian waris. Rukun mawaris ada 3. Yang pertama adalah muwaris atau orang yang mewariskan harta yang meninggal dunia. Yang kedua, waris atau ahli waris, yaitu orang yang akan menerima warisan tersebut. Dan yang ketiga, miras atau maurus, yaitu harta yang diwariskan. Sebab-sebab menerima waris. Yang pertama adalah hubungan keturunan atau nasab. Dia adalah contohnya ayah, ibu, atau anak cucu dari orang yang meninggal. Yang kedua, hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri orang yang meninggal. Yang ketiga, hubungan memerdekakan budak, namun ini di Indonesia tidak ada. Dan yang keempat, hubungan seagama, jika tidak ada hubungan yang lainnya. Sebab-sebab tidak mendapatkan waris. Yang pertama, karena dia membunuh pewaris, berharap ingin segera mendapat warisan, maka dia justru tidak boleh mendapatkan waris. Yang kedua, karena ada perbedaan agama. Yang ketiga, karena murtad atau keluar dari Islam. Yang keempat, karena perbudakan atau merupakan budak. Dan yang kelima, karena meninggal dunia bersamaan atau lebih dulu dari orang yang meninggal tersebut. Golongan ahli waris. Golongan ahli waris yang pertama adalah dzawil furud, atau ahli waris yang memperoleh bagian tertentu, seperti suami. Jika yang meninggal tidak ada anak atau cucu, maka suami memperoleh 1/2 bagian. Namun jika yang meninggal ada anak atau cucu, maka suami memperoleh 1/4 bagian. Istri. Jika yang meninggal tidak ada anak atau cucu, maka istri mendapat 1/4 bagian. Namun jika yang meninggal ada anak atau cucu, maka istri mendapat 1/8 bagian. Bapak. Jika yang meninggal ada anak atau cucu, maka bapak mendapat 1/6 bagian. Ibu. Jika yang meninggal tidak ada anak atau cucu, maka ibu mendapat 1/3 bagian. Namun jika yang meninggal ada anak atau cucu, maka ibu mendapat 1/6 bagian. Selanjutnya, anak atau cucu saudara perempuan tunggal, hanya satu-satunya. Jika tidak ada anak laki-laki, maka memperoleh 1/2 bagian. Dan berikutnya, anak atau cucu saudara perempuan yang jumlahnya 2 atau lebih. Jika tidak ada anak laki-laki, maka bagiannya adalah 2/3 bagian. Golongan ahli waris yang kedua yaitu asobah, yaitu golongan ahli waris yang mendapatkan sisa harta dan bisa menghabiskan harta. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, asobah binafsih, yaitu asobah yang secara otomatis jika dia ada maka dia berhak untuk menghabiskan harta setelah dibagi kepada dzawil wurud. Contohnya adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, atau saudara laki-laki. Yang kedua, asobah bigoirihi, yaitu asobah yang menerima sisa harta dibawa oleh yang lain. Contohnya anak perempuan. Anak perempuan bisa menjadi asobah jika ada anak laki-laki. Cucu perempuan jika ada cucu laki-laki. Saudara perempuan jika ada saudara laki-laki. Dengan perbandingan asobah, perempuan 1 bagian dan asobah laki-laki 2 bagian. Hal inilah yang sering menjadi perdebatan dalam istilah mawaris. Mengapa perempuan hanya mendapat 1 bagian, sedangkan
anak laki-laki atau asobah laki-laki mendapat 2 bagian. Seakan-akan di sini Allah tidak adil. Padahal di balik itu semua, sungguh Allah Maha Adil. Dengan adanya perbandingan 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki, karena laki-laki adalah calon pemberi nafkah kepada keluarganya, calon menjadi imam untuk keluarganya, banyak yang harus ia tanggung dibandingkan anak perempuan. Sehingga sudah sepantasnya anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Asobah yang ketiga adalah asobah ma'al-ghairihi, menjadi asobah bersama dawil furud. Contohnya anak perempuan tunggal bersama cucu perempuan, saudara perempuan kandung bersama saudara perempuan kandung seayah. Golongan ahli waris yang ketiga setelah dawil furud dan asobah yaitu mahjub atau golongan yang terhijab atau terhalang, yaitu seorang ahli waris yang memiliki syarat menerima warisan namun menjadi berkurang bagiannya atau yang disebut hijab nukson, atau menjadi justru tidak mendapat sama sekali warisan atau yang disebut hijab hirman karena terhalang oleh kerabat yang hubungannya lebih dekat. Contoh, istri yang mendapat 1/4 bagian jika tidak ada anak dari orang yang meninggal, namun jika orang yang meninggal memiliki anak, maka istri mendapat 1/8 bagian. Ini contoh dari hijab nukson. Dan contoh berikutnya, cucu yang sama sekali tidak akan mendapat warisan jika yang meninggal memiliki anak, maka cucu terhijab oleh adanya anak. Itulah yang disebut hijab hirman. Contoh penerapan mewaris. Seorang laki-laki berusia 48 tahun meninggal dunia. Beliau meninggalkan bapak, ibu, istri, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, dan 1 cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jika yang meninggalkan harta 480 juta, setelah dibayarkan pengurusan jenazah dan hutangnya, hitunglah bagian masing-masing pewaris. Langkah pertama, hitung dahulu bagian dawil furud. Tentukan bagian masing-masing, ayah atau bapak 1/6 karena yang meninggal memiliki anak, ibu 1/6 karena yang meninggal ada anak, istri 1/8 karena yang meninggal ada anak. Perhatikan bagian penyebut dari angka-angka dawil furud tersebut. Ada angka 6, ada angka 8. Maka kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 6 dan 8 dengan cara menggunakan kelipatan dari 6 dan 8. Maka kita temukan bahwa KPK-nya adalah 24. Langkah kedua, maka bagian zawil furudnya setelah disamakan KPK-nya, bagian ayah atau bapak yang tadinya 1/6 dirubah menjadi pecahan per 24. Caranya adalah 24 dibagi 6 dikali 1, maka berubah menjadi 4/24. Dikali 480 juta, maka hasilnya 80 juta. Bagian ibu juga sama, yang tadinya 1/6, ketika berubah menjadi pecahan per 24, maka berubah menjadi 24 dibagi 6 dikali 1, maka berubah menjadi 4/24 dikali 480 juta. Hasilnya adalah 80 juta. Bagian istri yang tadinya 1/8 dirubah pecahannya menjadi per 24, maka nilainya 24 dibagi 8 dikali 1, maka berubah menjadi 3/24. Dikali 480 juta, maka hasilnya 60 juta. Lalu hitung harta asobahnya atau harta sisa setelah diambil bagian dawil furud. 480 juta dikurang 80 juta dikurang 80 juta dikurang 60 juta, maka sisa untuk asobah yaitu 260 juta. Langkah ketiga, kita hitung bagian masing-masing asobah. Yang menjadi asobah adalah 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, di mana anak laki-laki pertama 2 bagian, anak laki-laki kedua pun 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Maka jika dijumlahkan menjadi 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5 bagian. Kita hitung bagian masing-masing. Anak laki-laki pertama 2/5 kali 260 juta sama dengan 104 juta. Anak laki-laki kedua pun sama, 2/5 kali 260 sama dengan 104 juta. Dan anak perempuan 1/5 dikali 260 juta sama dengan 52 juta.
Selesailah penghitungan masing-masing ahli waris. Bagaimana dengan cucu? Cucu tidak mendapat hak waris karena terhijab oleh adanya anak.